Shalom semuanya. Saya percaya jika saudara sudah mengikuti Yesus sekian lama, saudara pasti pernah mendengar atau menemukan ayat-ayat yang akan saya bacakan berikut ini. Yang pertama di Markus pasal 3, yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni." Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lalu dituliskan juga di Matius pasal 12, "Siapa tidak bersama aku," atau Yesus, "ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak." Wow. Dan yang terakhir, di Lukas pasal 12. "Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni." Saya percaya saudara pernah mendengar ketiga ayat ini dan kemudian saudara pun mulai berpikir, apakah jangan-jangan saudara pernah melakukan atau bahkan saudara masuk ke dalam kategori orang-orang yang dosanya tidak dapat diampuni. Jika saudara melihat ada satu persamaan di antara tiga ayat yang baru saja saya bacakan tadi, bahwa ketiga-tiganya berkata siapa yang menghujat anak manusia atau Yesus dapat diampuni, namun siapa yang menghujat akan Roh Kudus tidak dapat diampuni dan bahkan tidak akan diampuni selamanya, nanti pun tidak akan. Ini adalah dosa yang kekal. Pasti yang mendengarkan hal ini dan kita jika tidak mengerti konteksnya, pasti kita akan ketakutan, saudara-saudara. Jangankan saudara, saya pun akan takut. Jangan-jangan saya pernah mendukakan, jangan-jangan saya pernah menghujat Roh Kudus. Tapi saya ingin memberikan sebuah penegasan dan sebuah keteguhan untuk saudara dan saya. Bagi kita setiap orang percaya, kita tidak mungkin melakukan hal ini, saudara-saudara. Saya akan jelaskan mengapa. Karena Bapa, Yesus atau Anak dan Roh Kudus adalah tiga dalam satu. Ketiga dari mereka, walaupun mempunyai pribadi yang berbeda-beda, tapi mereka mempunyai suara atau pemikiran yang sama, saudara-saudara. Bapa merencanakan karya keselamatan. Yesus adalah karya keselamatan yang direncanakan dan Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia. Lalu Roh Kudus akan diberikan untuk memberitakan tentang kabar baik dan rencana keselamatan ini kepada setiap manusia. Tiga pribadi mempunyai tiga peranan yang berbeda-beda, tetapi semuanya mengumandangkan satu hal yang sama. Rencana keselamatan yang direncanakan oleh Bapa, digenapi oleh Yesus, diberitakan oleh Roh Kudus. Maka itu jika kita sudah mengerti hal ini, jangan kaget ketika saudara membaca ayat, "Barang siapa yang menghujat atau yang berkata buruk tentang anak manusia, itu dapat diampuni." Karena ini yang terjadi di zaman Yesus, saudara-saudara. Orang Farisi dan tentara Roma, orang-orang Yahudi banyak yang menertawakan, banyak yang menghujat akan Yesus. Mereka meragukan, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah karya keselamatan yang dijanjikan, dan mereka mengatakan hal-hal buruk, saudara-saudara. Tapi ingat apa yang Yesus katakan waktu dia di atas kayu salib. Dia berkata, "Ampunilah orang-orang ini, Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Masih dapat diampuni, saudara-saudara. Tapi ketika Roh Kudus memberitakan tentang berita keselamatan ini, Roh Kudus ini tercurah setelah Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, bahkan Yesus telah naik ke surga. Jadi seluruh janji Tuhan, seluruh karya keselamatan itu bukan saja dinubuatkan tapi sudah digenapi dan sudah menjadi bukti, saudara-saudara. Jadi ketika kita menghujat Roh Kudus, itu sama saja kita sedang menolak karya keselamatan Bapa. Maka itu saya katakan di awal, jika saudara dan saya adalah orang percaya, maka saudara dan saya tidak mungkin masuk ke dalam kategori orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Yohanes pasal 16 berkata demikian, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi," kata Yesus. "Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang," ini berbicara tentang Roh Kudus, "ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Ada tiga kategori, saudara-saudara. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa,
kebenaran, dan penghakiman. Dikatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Yang pertama yang akan diingatkan oleh Roh Kudus adalah dosa. Tapi saudara lihat siapakah yang diingatkan akan dosa? Yaitu orang-orang yang tetap tidak percaya kepada Yesus. Jadi bukan berbicara bagi saudara dan saya, bukan berbicara untuk orang-orang percaya, saudara-saudara. Ini berbicara untuk orang dunia yang menolak akan Yesus. Mereka akan diingatkan akan dosa. Lalu yang kedua, akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kamu di sini berbicara kepada murid-murid Yesus, rasul-rasul, saudara-saudara. Yesus sedang berbicara kepada mereka, maka itu dia berkata, akan kebenaran, sebab aku akan pergi, dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Yang diingatkan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya atau kepada murid Yesus adalah kebenaran, saudara-saudara, bahwa saudara dan saya telah dibenarkan, bahwa darah Yesus, bahwa Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Maka itulah yang dikumandangkan oleh Roh Kudus bagi kita orang percaya, saudara-saudara. Dan yang ketiga, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penghakiman hanya ditujukan kepada penguasa dunia, bahwa iblis telah diingatkan berkali-kali oleh Roh Kudus bahwa engkau telah dihukum dan engkau tidak mempunyai kuasa lagi. Inilah yang dilakukan oleh Roh Kudus. Maka itu dikatakan di ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini yang saya katakan, mereka seia sekata. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi hari ini, saudara-saudara, yakinkanlah dirimu. Saudara mungkin pernah berkata hal-hal yang tidak sepantasnya kepada Roh Kudus. Saudara mungkin pernah mendukakan, membuat Roh Kudus sedih. Tapi itu berbeda, saudara-saudara, dengan yang namanya menghujat atau blasfemi, atau berkata sesat mengenai Roh Kudus. Karena jika saudara adalah orang percaya, maka saat ini saya yakin itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang memberitakan bahwa karya keselamatan telah digenapi. Hari ini tenangkanlah hatimu, bahwa saudara tidak mungkin melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jika saudara mempunyai pertanyaan dan komentar, saudara dapat mengirimkan ke email di slide berikut ini. See you! Hai, saya Julian Chong dari The Cause Indonesia Church dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom.